Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang kalkulus dan kombinatorika. Dengan saya, Sayyidatul Hasanah, NIM 1262042020127. Bagaimana penjelasan selengkapnya? Yuk simak berikutnya. Nah, di dalam penjelasan kali ini kita akan membahas dua hal, yaitu konsep kalkulus dan konsep kombinatorika. Konsep kalkulus yang pertama yaitu fungsi, yang kedua limit dan turunan integral, dan yang ketiga konsep trigonometri. Konsep kalkulus yang pertama yaitu fungsi. Nah, penggunaan nama fungsi pada awalnya memang tidak persis dengan konsep modern yang ada kini. Sebagai istilah matematika, kata fungsi pertama kali digunakan oleh Gottfried Leibniz tahun 1673. Namun, untuk menunjukkan nilai kemiringan kurva pada titik tertentu. Fungsi yang demikian kini dikenal dengan fungsi turunan. Leibniz juga memperkenalkan istilah variabel, konstan, dan parameter. Tahun 1718, Johann Bernoulli memperkenalkan fungsi sebagai sebarang ekspresi yang menggunakan variabel dan beberapa konstanta. Demikian juga yang dianut oleh Euler. Nah, konsep kalkulus yang kedua yaitu limit, turunan, dan integral. Pada perkembangan ide yang melahirkan kalkulus berlangsung sangat lama. Mungkin langkah pertama dimulai oleh matematikawan Yunani Zeno dari Aila sekitar 490 sampai 430 sebelum Masehi, sekitar 450 sebelum Masehi, mengemukakan 4 masalah yang berkaitan dengan ketahingaan dan dikenal sebagai paradoks Zeno. Masalah lain yang berkaitan dengan kalkulus adalah metode exhaustion atau metode melelahkan. Dalam metode ini disebut demikian karena orang-orang harus berpikir menghitung luas daerah menggunakan luas bagian demi bagian semakin kecil, sehingga semakin mewakili daerah yang akan dihitung. Ini terkait dengan ide dasar dari kalkulus integral. Metode ini pertama kali digagas oleh Eudox sekitar 70 sebelum Masehi. Archimedes sekitar 225 sebelum Masehi memberikan Persoalan kedua yang penting adalah menghitung harga dengan cara luas poligon. Masalah integral lain yang dikerjakan Archimedes yaitu menghitung luas permukaan dan volume bola, kerucut, paraboloida, dan hiperboloida. Fermat tahun 1601 sampai 1665 menyelidiki tentang maksima dan minima dengan menganggap hal itu terjadi bila kemiringan terhadap kurva sejajar dengan sumbu mendatar. Ini tentu saja bagian dari studi diferensial atau turunan. Selanjutnya, Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 mengembangkan suatu cara menentukan normal atau garis yang tegak lurus di kurva di suatu titik. Dalam La Geometrie tahun 1637 dan De Beaune tahun 1601 sampai 1652 mengembangkan metodenya untuk menentukan garis singgung. Hude tahun 1628 sampai 1704 lalu membuat metode yang lebih sederhana, pada dasarnya menggunakan derivatif. Barrow tahun 1630 sampai 1677 maupun Torricelli tahun 1608 sampai 1647 menggunakan masalah gerak benda dengan variabel kecepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang kalkulus dan kombinatorika. Dengan saya, Sayyidatul Hasanah, NIM 1262042020127. Bagaimana penjelasan selengkapnya? Yuk simak berikutnya.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang konsep kombinatorika. Buku yang pertama kali membahas mengenai kombinatorika secara jelas berasal dari peradaban Jain di India. Salah satunya yaitu buku Bhagavati Sutra Mahavira sekitar 850 Masehi. Secara menakjubkan menulis rumus umum untuk banyak permutasi dan juga kombinasi. Pada buku Lila Fati, Bhaskara menulis tentang permutasi dan kombinasi di bawah judul Anka Pasha. Berikutnya buku kuno atau Qing yang memuat soal mengenai beberapa jenis heksagram yang dapat dibuat. Di Cina juga dikenal dengan masalah mengenai teori graf bujur sangkar ajaib atau magic square sekitar 200 Masehi. Nama Lao Shu adalah nama untuk bujur sangkar ajaib 3. Abraham bin Ezra sekitar tahun 1140 Masehi telah menemukan buku sifat simetrik koefisien binomial. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai kalkulus dan kombinatorika dari saya. Apabila ada salah atau ada saran, bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.